Di sini saya memiliki Realme P3 Lite, izinkan saya tunjukkan lebih dari 20 trik pengaturan untuk diubah. Mari kita bahas semua fitur dan trik penting berguna pada perangkat ini. Mari kita mulai. Jadi, seperti biasa hal terpenting ada di pengaturan. Jadi, mari kita buka daftar semua aplikasi di sini, mari kita pilih pengaturan, dan mari kita mulai dengan misalnya fitur khusus. Di fitur khusus, Anda memiliki beberapa hal menarik yang bisa Anda gunakan di perangkat Anda. Yang pertama yang saya rekomendasikan adalah AI Noise Reduction. Mari kita ketuk dan pastikan bahwa fitur ini sudah diaktifkan. Jadi sekarang, selama panggilan suara atau video, AI Noise Reduction akan mengurangi suara latar belakang untuk meningkatkan kejernihan percakapan Anda. Jadi ini sangat membantu, sangat berguna jika fitur ini diaktifkan. Anda akan mendapatkan kejernihan yang lebih baik saat berbicara dengan seseorang. Ayo kembali. Dan di sini Anda juga mendapatkan beberapa hal menarik lainnya seperti pembersih speaker. Jadi mari kita asumsikan bahwa ponsel Anda berdebu atau ponsel Anda terkena air. Anda dapat dengan mudah membersihkan speaker Anda dengan menggunakan fitur-fitur ini. Anda tidak perlu melakukan apapun dengan alat khusus. Anda hanya perlu mengetuk, mulai di sini, pertahankan telepon Anda seperti itu, dan mari kita buat suaranya lebih keras. 400%. Dan itu saja. Seperti yang Anda lihat ini sungguh berguna, debu seharusnya keluar dari ponsel Anda. Jadi jika Anda merasa speaker Anda tidak mengeluarkan suara dengan jelas, Anda bisa mencoba menggunakan pembersih speaker ini. Ini aman dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayo kembali. Dari fitur khusus, Anda juga bisa menggunakan mode berkendara. Jadi jika Anda menggunakan ponsel saat berkendara, sebaiknya aktifkan fitur ini di sini. Di sini Anda bisa mengetuk saat menggunakan aplikasi, izinkan untuk melihat SMS. Dan seperti yang Anda lihat, mode berkendara sudah diaktifkan. Jadi Anda bisa menyesuaikan mode berkendara Anda di sini, atau Anda juga bisa menonaktifkan mode ini langsung di sini. Ayo kembali. Di sini Anda juga bisa menggunakan misalnya air gesture di sini. Seperti yang Anda lihat, misalnya Anda bisa melakukan gerakan-gerakan berikut. Di sini Anda punya gerakan untuk menjawab panggilan. Anda hanya perlu menggeser ke arah itu. Di sini Anda punya gerakan untuk membisukan panggilan. Jadi ini akan sangat berguna jika Anda menggunakan gerakan-gerakan tersebut. Jadi mari kita biarkan fitur-fitur itu tetap aktif. Ayo kembali. Tadi di sini Anda juga bisa menggunakan fitur lain seperti tombol dinamis abus atau mini capsule. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk mengaktifkan fitur-fitur tersebut dan menggunakannya. Tapi saya akan membahasnya di video berikutnya. Jika Anda punya anak dan kadang-kadang anak Anda menggunakan ponsel Anda, sangat berguna untuk menggunakan mode anak. Mari kita ketuk di sini, setuju dan lanjutkan. Anda bisa memilih aplikasi untuk anak Anda. Misalnya, dalam kasus saya, anak saya diizinkan menggunakan game ini. Dan misalnya kalkulator serta kamera juga. Ketuk berikutnya. Dan saya juga mengatur batas waktu layar, jadi anak akan bisa menggunakan ponsel selama 1 jam. Mari kita ketuk OK, dan selesai. Ini adalah mode anak. Seperti yang Anda lihat, Anda mendapatkan wallpaper baru. Anda hanya memiliki 3 aplikasi itu saja, jadi sangat aman untuk mengatur ponsel untuk anak Anda. Izinkan saya kembali ke sini. Dan di sini kita punya 3 titik. Jadi di sini Anda bisa mengetuk keluar dari mode anak. Tentu saja Anda perlu memverifikasi penggunaannya. Jadi dalam kasus saya, izinkan saya menggunakan pola. Dan selesai. Seperti yang Anda lihat, Anda juga bisa menambahkan pintasan mode anak ke layar Anda. Izinkan saya melakukannya, siapa tahu mungkin juga akan berguna untuk saya. Baiklah, mari kita kembali ke pengaturan. Jadi itu saja untuk fitur khususnya. Tentu saja Anda bisa membaca lebih lanjut tentang ini, Anda bisa mencoba semua fitur khusus. Sangat berguna memiliki fitur-fitur tersebut di ponsel Anda. Mari kita kembali. Mari kita ketuk wallpaper dan gaya. Di sini tentu saja Anda bisa mengatur wallpaper, layar utama, layar kunci, dan sebagainya. Tapi, dan hal terpenting di sini mungkin bukan yang paling penting, tapi salah satu yang paling menarik adalah Always On Display. Anda benar-benar bisa menyesuaikan semuanya di sini pada Always On Display. Misalnya, Anda bisa menggunakan fitur ini yang sangat
berguna, mungkin tidak terlalu berguna, tapi sangat menarik, yaitu carbon footprint di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, berjalan 10.000 langkah alih-alih menggunakan moda transportasi lain dapat mengurangi emisi karbon hingga 1,74 kg. Berjalanlah lebih banyak dan lihat dampak positif yang Anda buat langsung di Always on Display. Jadi, mari kita ketuk mengerti, lalu ketuk terapkan, dan seperti yang Anda lihat sekarang saat saya menonaktifkan layar, Anda akan melihat tampilan jejak karbon Anda seperti ini. Ini adalah tambahan yang sangat bagus untuk fitur Always on Display Anda yang luar biasa. Anda juga dapat kembali ke sini dan mengaktifkan telepon. Biarkan saya membuka ponsel saya tanpa menggunakan kunci layar. Anda juga dapat mempersonalisasi layar Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan beberapa teks. Izinkan saya menambahkan teks berikut. Halo. Oh, maaf. Ayo kita lakukan lagi. Halo kawan. Baiklah, kita lakukan saja seperti itu. Baiklah, mari ketuk terapkan dan seperti yang Anda lihat sekarang, Anda akan melihat tampilan berikut. Halo kawan. Jadi, Anda dapat menggunakan animasi sidik jari ini, Anda dapat menggunakan beberapa teks khusus, tergantung pada preferensi Anda, tetapi Anda dapat menyesuaikan tampilan selalu aktif dengan beberapa cara. Anda juga punya rumah yang keras ini. Dan lainnya. Hal-hal yang harus diubah. Baiklah, mari kita kembali 2 kali. Di sini, mari ketuk tampilan dan kecerahan. Di sini Anda juga dapat memilih dari mode gelap ke mode terang. Sangat berguna menggunakan mode gelap jika Anda memiliki masalah dengan mata Anda, tetapi dalam kasus saya, biarkan mode terang tetap aktif. Di sini Anda juga dapat menggunakan mode kenyamanan mata. Jadi saya sarankan menggunakan mode eye comfort saat Anda di tempat tidur, sebelum tidur. Jadi misalnya Anda bisa menjadwalkan mode eye comfort. Izinkan saya menyesuaikan. Misalnya, mari mulai pada pukul 11 malam, dan mari kita akhiri mode eye comfort ini pada pukul 5 pagi, tepat saat itu. Jadi mode eye comfort akan secara otomatis aktif dan berfungsi mulai dari waktu yang telah ditentukan tersebut. Mari kita kembali ke menu utama, dan Anda juga bisa dengan leluasa memilih opsi lainnya. Dari lemah hingga kuat, jadi Anda bisa memilih seberapa banyak mode kenyamanan mata yang ingin Anda aktifkan, sehingga Anda bisa menyesuaikan suhu warna sendiri di sini. Mari kita kembali, dan yang benar-benar saya rekomendasikan di sini adalah menggunakan Video Color Boost, agar Anda dapat meningkatkan kualitas tampilan video, sehingga warna menjadi lebih cerah dan hidup. Jadi dalam kasus saya sangat merekomendasikan ini. Di sini Anda memiliki aplikasi yang didukung, seperti YouTube, Google Meet, Files by Google, dan Photos. Baiklah, mari kita kembali lagi. Tentu saja di sini Anda juga memiliki pengaturan refresh rate layar. Mungkin ini bukan trik, tapi saya sarankan untuk menggunakan refresh rate setinggi mungkin. Akan jauh lebih nyaman jika Anda menggunakan refresh rate tertinggi. Mari kita kembali. Di sini Anda juga bisa memilih suara dan getaran. Jadi Anda bisa menyesuaikan suara dan getaran, Anda bisa mengatur mode jangan ganggu, Anda juga bisa menjadwalkan mode jangan ganggu, Anda bisa membuat beberapa pengecualian, misalnya beberapa orang bisa mengganggu Anda, misalnya Anda bisa mengizinkan istri atau ibu Anda untuk menghubungi Anda saat mode jangan ganggu aktif, Anda juga bisa mengizinkan beberapa aplikasi untuk mengganggu Anda, misalnya Facebook atau Google Meet. Mari kita kembali. Dan tentu saja Anda bisa memilih nada dering untuk SIM card pertama atau kedua, tapi semua yang benar-benar penting di sini adalah Anda memiliki fitur All Reality Audio. Mari kita aktifkan fitur ini dan pastikan fitur ini sudah diaktifkan. All Reality Audio adalah teknologi peningkatan audio terbaru dari Audio Labs yang dikembangkan untuk meningkatkan performa audio dalam berbagai skenario demi pengalaman suara yang imersif. Jadi, mari kita aktifkan fitur ini. Namun, untuk mengaktifkan fitur ini, Anda perlu menggunakan earphone pada perangkat Anda. Secara default, fitur ini akan aktif, tapi jika Anda tertarik dengan fitur ini, mari kita cek untuk memastikan saklar ini sudah aktif. Mari kita kembali. Di sini Anda juga bisa memilih notifikasi. Notifikasi juga merupakan salah satu pengaturan paling berguna untuk diatur. Misalnya, Anda bisa memilih notifikasi sensitif. Mari kita aktifkan fitur ini. Anda juga bisa mengatur notifikasi di layar kunci. Dalam kasus saya selalu menyarankan untuk tidak menampilkan notifikasi apapun. Saya sangat suka menjaga segala sesuatu tetap pribadi, jadi saya memilih opsi yang paling ketat, yaitu yang ketiga.
Anda juga bisa misalnya mengaktifkan notifikasi kilat dengan menggunakan lampu kilat kamera atau kilatan layar dan lain sebagainya. Yang juga sangat penting di sini misalnya adalah fitur bubbles, jadi Anda bisa mengizinkan beberapa percakapan muncul dalam bentuk gelembung. Saya ingin melakukannya, jadi biarkan saya mengaktifkan fitur bubbles ini. Baiklah, mari kita kembali ke keamanan dan privasi di sini. Mari gulir ke bawah, dan Anda mendapatkan lebih banyak keamanan dan privasi. Jadi seperti yang Anda lihat, Anda memiliki beberapa hal menarik yang dapat Anda aktifkan. Misalnya, Anda dapat memilih kata sandi privasi di sini. Anda dapat menonaktifkan kata sandi, Anda dapat mengubah kata sandi, tetapi Anda juga dapat mengajukan pertanyaan. Biarkan aku kembali. Misalnya, nama mantan guru. Anda dapat memilih daftar pertanyaan di sini. Misalnya, biarkan saya memilih restoran favorit dan saya pilih sushi. Baiklah, jadi ini bisa sangat berguna jika Anda lupa kata sandi Anda. Penting untuk memiliki pertanyaan ini dan mengetahui jawabannya. Mari kita kembali ke sini. Anda dapat menggunakan fitur baru ini, perpanjang buka kunci. Mari kita konfirmasi dengan menggunakan kunci layar Anda, dan perpanjang buka kunci akan menjaga perangkat ini tetap terbuka saat berada bersama Anda. Jadi X10 Unlock dapat mengenali saat Anda memegang perangkat, saat Anda berada di rumah atau di tempat terpercaya lainnya, atau saat jam tangan atau perangkat terpercaya lainnya berada di dekat Anda. Dalam kasus saya, ini sangat berguna, biarkan saya tekan mengerti. Di sini Anda juga dapat menjaga perangkat ini tetap terbuka saat berada bersama Anda di tempat-tempat tertentu yang Anda percayai atau di dekat perangkat terpercaya Anda. Jadi misalnya, biarkan saya memilih beberapa perangkat terpercaya. Anda pun dapat menambahkannya di sini. Anda dapat menambahkan deteksi di tubuh. Biarkan saya tekan lanjutkan. Anda dapat menambahkan beberapa tempat terpercaya. Biarkan saya gunakan tempat terpercaya di sini. Anda dapat mengaturnya secara manual atau perangkat juga akan mendeteksinya sendiri. Tentu saja di sini Anda juga dapat menemukan beberapa fitur menarik lainnya. Misalnya Anda dapat memilih aplikasi admin perangkat yaitu Find Hub, sehingga Find Hub dapat mengunci atau menghapus perangkat yang hilang. Seperti yang Anda dengar dari informasinya, Anda dapat mengaktifkan aplikasi admin perangkat ini langsung di sini. Saya akan melakukannya. Jadi selalu merupakan ide yang baik untuk mengaktifkan fitur ini. Fitur ini akan memberikan beberapa opsi jika Anda kehilangan perangkat Anda. Jadi biarkan saya tetap mengaktifkan Find Hub ini. Dan mari kita kembali. Di sini kita juga memiliki beberapa fitur keamanan dan privasi lain yang bisa Anda gunakan seperti keamanan aplikasi, misalnya untuk membuka kunci perangkat. Jadi di sini Anda bisa mengatur pola, sidik jari, face unlock. Anda juga bisa mengatur perlindungan pencurian. Jadi ini juga sangat berguna. Seperti yang Anda lihat, Anda dapat mengaktifkan kunci perangkat offline, sehingga layar Anda akan terkunci sesaat setelah perangkat Anda offline untuk melindungi data Anda. Anda juga telah mengaktifkan kunci deteksi pencurian, jadi layar Anda akan terkunci jika pengaturan ini mendeteksi bahwa seseorang mengambil perangkat Anda dan melarikan diri. Biarkan saya tetap mengaktifkan kedua fitur tersebut. Dan seperti yang Anda lihat di sini, kita juga memiliki beberapa informasi tentang Find Hub. Mari kita kembali 2 kali. Di sini kita memiliki bagian keselamatan dan keadaan darurat. Seperti yang Anda lihat di sini, Anda dapat menambahkan informasi medis. Saya sangat menyarankan untuk menambahkan informasi medis di sini seperti nama, tanggal lahir, golongan darah, tinggi badan, berat badan. Anda juga bisa menambahkan informasi lain seperti alergi, status kehamilan, alamat pengobatan, catatan medis, status donor organ, dan lain-lain. Mari kita isi saja informasi-informasi tersebut agar semuanya ada di ponsel Anda. Anda membawa ponsel Anda dalam berbagai situasi, jadi menurut saya sangat berguna untuk memiliki semua informasi di sini. Mari kita kembali. Di sini kita juga memiliki beberapa informasi keselamatan lain seperti layanan lokasi darurat, peringatan gempa bumi, misalnya notifikasi senyap saat berkendara. Saya akan membiarkan fitur ini tetap aktif. Saya terasa ini sangat berguna dan jika Anda tidak terganggu saat berkendara, terkadang fitur ini bisa menyelamatkan nyawa Anda, jadi saya akan membiarkan fitur ini tetap aktif. Mari kita kembali. Dan seperti yang Anda lihat, Anda juga bisa menambahkan kontak darurat. Saya juga sangat merekomendasikan hal ini.
Ini akan membantu Anda dalam beberapa situasi darurat. Orang lain dapat melihat dan menelepon kontak-kontak ini tanpa harus membuka kunci perangkat Anda. Mari tambahkan saja kontak yang ingin Anda miliki di ponsel Anda. Mari kita kembali. Di sini Anda juga memiliki manajemen aplikasi. Jadi di sini Anda bisa menggunakan manajemen aplikasi dan mengatur beberapa informasi penting pada aplikasi Anda. Anda dapat memilih penggunaan data, Anda dapat memilih waktu layar di semua aplikasi tertentu, Anda juga dapat memaksa berhenti aplikasi jika aplikasi berjalan di latar belakang, dan Anda merasa itu berdampak pada ponsel Anda cukup ketuk paksa berhenti, dan Anda juga dapat mencopot pemasangan setiap aplikasi dari daftar berikut. Anda juga dapat memilih aplikasi default di sini, jadi misalnya Anda dapat memilih browser default, biarkan saya pilih Chrome di sini. Anda dapat memilih default, misalnya aplikasi asisten digital, seperti yang Anda lihat saya punya Google, tapi saya bisa menginstal yang lain, misalnya aplikasi dompet, Anda bisa menggunakan Google Wallet di sini. Dan masih banyak lagi hal lainnya di sini. Apa yang benar-benar penting di sini? Anda dapat menggunakan pengganda aplikasi dan misalnya Anda bisa menggandakan aplikasi Netflix. Anda bisa menggandakan aplikasi Facebook. Jadi pada dasarnya Anda bisa menggandakan aplikasi dan menggunakan dua akun yang berbeda. Misalnya, Anda berbagi perangkat dengan istri Anda atau dengan teman. Anda bisa memiliki dua akun berbeda untuk Netflix Anda, untuk Facebook, AliExpress, TikTok, Temu, dan setiap aplikasi dari daftar berikut. Itu saja. Anda juga dapat mengatur dari akses aplikasi khusus, misalnya untuk mode jangan ganggu. Mari kita kembali. Baiklah, di sini kita juga punya fitur-fitur menarik lainnya, opsi-opsi menarik seperti baterai. Di menu baterai, Anda bisa memeriksa kesehatan baterai. Seperti yang Anda lihat, di sini Anda bisa misalnya mengaktifkan batas pengisian daya. Anda juga bisa menggunakan baterai adaptif di sini. Jadi, Anda bisa menggunakan pengelola baterai untuk mendeteksi kapan aplikasi menguras baterai. Mari kita tetap mengaktifkannya. Dan seperti yang dapat Anda lihat, misalnya Anda dapat menggunakan aplikasi yang membutuhkan daya intensif di sini. Di sini Anda akan melihat beberapa aplikasi intensif jika Anda memilikinya, jika tidak, Anda tidak melihat apapun. Dan yang paling berguna di sini adalah mode hemat daya. Jadi Anda dapat mengaktifkan mode hemat daya secara otomatis di sini. Pada tingkat baterai tertentu, ketuk OK. Anda juga dapat menonaktifkan penghemat baterai secara otomatis. Misalnya saat baterai lebih dari 90%. Atau Anda dapat menonaktifkan fitur ini di sini. Atau Anda juga bisa mengaktifkan penghemat baterai secara manual dengan menggunakan tombol pengalih ini. Mari kita kembali. Di sini Anda juga dapat mengatur mode hemat daya super. Jadi mode hemat daya ultra hanya mengizinkan beberapa aplikasi saja yang tersedia di perangkat Anda. Izinkan saya mengetuk OK untuk memperlihatkannya kepada Anda. Perangkat sedang memasuki mode hemat daya ultra, jadi mode ini sangat ketat. Namun jika Anda tidak punya pilihan lain dan ingin menggunakan perangkat Anda lebih lama, mari aktifkan saja fitur ini, fitur penghemat baterai super. Baiklah, saya akan menutupnya di sini. Di sini Anda memiliki ikon untuk keluar dari mode hemat daya super ini. Ketuk OK. Ayo kembali. Dan mari kita buka pengaturan. Baiklah, mari kita kembali lagi. Dari pengaturan Anda juga dapat menggunakan penyimpanan di sini. Maaf, ini tempat penyimpanannya. Dan seperti yang Anda lihat, Anda memiliki informasi tentang penyimpanan Anda. Dan triknya di sini adalah Anda bisa dengan mudah mengosongkan sebagian ruang jika Anda mengetuknya di sini. Perangkat sedang membersihkan data yang tidak terpakai yang bisa dibersihkan dengan aman. Jadi mari kita ketuk bersihkan. Seperti yang Anda lihat, 26 MB telah dibersihkan. Jadi ini juga sangat berguna. Di sini Anda juga mendapatkan informasi lainnya. Di sini Anda juga memiliki dokumen gratis. Jadi di sini Anda bisa misalnya membaca statistik pembersihan. Anda juga dapat memiliki cache sampah di sini. Jadi jika Anda ingin menghapusnya, Anda cukup mengetuknya. Baiklah, mari kita kembali 2 kali. Mari kita pilih aksesibilitas dan kenyamanan di sini. Di sini Anda mendapatkan beberapa hal menarik. Izinkan saya menjelaskan semuanya secara cepat. Jadi Anda punya misalnya mode satu tangan, jadi Anda dapat menggunakan perangkat Anda dengan menggunakan satu tangan dan dengan mengaktifkan fitur ini di sini. Anda juga dapat mengetuk tangkapan layar di sini. Oh, maaf. Di menu tangkapan layar, Anda memiliki
dua gestur untuk mengambil tangkapan layar. Yang pertama adalah tombol volume bawah dan tombol daya. Itu saja. Atau yang kedua adalah dengan 3 jari. Jadi cukup geser 3 jari dan Anda langsung mengambil tangkapan layar. Di sini Anda juga memiliki fitur tangkapan layar bergulir. Izinkan saya melakukannya lagi. Tangkapan layar bergulir. Dan di sini misalnya Anda bisa mengambil tangkapan layar yang lebih panjang. Jadi misalnya, jika Anda ingin menyimpan seluruh halaman pengaturan atau seluruh halaman dari suatu aplikasi, Anda cukup menggunakan tab tangkapan layar bergulir, selesai, dan Anda langsung menyimpannya. Mari kita kembali ke sini. Di sini misalnya Anda memiliki fitur penjadwalan hidup dan mati otomatis. Jadi Anda bisa menjadwalkan perangkat Anda untuk hidup dan mati secara otomatis. Jadi misalnya perangkat akan otomatis menyala setiap hari pukul 7 pagi dan mati setiap hari pukul 11 malam. Di sini kita juga punya beberapa hal lainnya. Izinkan saya mengetuk aksesibilitas, dan dari menu aksesibilitas Anda bisa menemukan, misalnya, fitur live caption yang bisa Anda aktifkan dan gunakan di sini. Live caption mendeteksi ucapan di perangkat Anda dan secara otomatis menghasilkan teks, jadi ini juga bisa sangat berguna. Mari kita kembali. Dan di sini kita juga punya hal-hal lain yang bisa Anda gunakan. Misalnya, Anda bisa menggunakan fitur pembesaran di sini. Anda bisa mengaktifkan pintasan ini, tapi izinkan saya mengetuk, izinkan saya menonaktifkan fitur ini, dan Anda bisa menggunakan fitur lain yang dapat meningkatkan aksesibilitas Anda. Mari kita kembali ke sini, dan di sini Anda punya opsi gesture dan gerakan. Jadi di sini sangat berguna. Izinkan saya mengetuk gesture layar mati, dan mari kita aktifkan semua gesture ini. Jadi ini seperti trik yang bisa Anda tunjukkan kepada teman-teman Anda dan Anda bisa memperlihatkan betapa Anda mengenal perangkat Anda dengan baik. Misalnya, Anda bisa menonaktifkan dan mengunci layar Anda, lalu menggambar huruf O di ponsel Anda. Dengan menggambar huruf O di ponsel Anda langsung mengaktifkan kamera. Anda juga bisa menggambar huruf V di ponsel Anda. Izinkan saya melakukannya. Dan Anda langsung mengaktifkan center seperti yang bisa Anda lihat di sini. Dan Anda langsung menonaktifkan center, izinkan saya melakukannya lagi. Gambar V aktifkan, gambar V nonaktifkan. Baiklah, jadi ini adalah salah satu trik paling menarik yang bisa Anda gunakan di perangkat Anda. Mari kita kembali ke sini dan kembali sekali lagi. Baiklah, jadi di sini kita juga punya sistem dan pembaruan. Ini seperti hal-hal yang lebih dasar dan Anda bisa misalnya mengubah bahasa keyboard, tanggal dan waktu dan sebagainya di sini. Tapi di sini Anda juga bisa mengatur navigasi. Jadi Anda bisa beralih dari navigasi 3 tombol di sini ke navigasi gestur. Seperti yang Anda lihat, Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentangnya di sini. Di sini Anda mendapatkan instruksinya. Anda bisa misalnya kembali ke layar sebelumnya dengan menggeser ke arah itu. Anda bisa membuka tugas terbaru di sini. Oke, mari kita kembali. Jadi Anda cukup menggeser ke arah itu untuk membuka layar sebelumnya. Anda bisa menggeser ke arah itu untuk membuka tugas terbaru. Dan ini bisa sangat berguna, tapi dalam kasus saya merekomendasikan diri saya sendiri untuk menggunakan navigasi 3 tombol. Saya sudah terbiasa dengan navigasi ini, jadi dalam kasus saya biarkan saja seperti itu. Anda bisa mengubah posisi tombol Anda di sini. Anda bisa misalnya membuat navigasi 4 tombol, tapi dalam kasus saya biarkan saya menggunakan yang default. Baiklah. Izinkan saya juga menunjukkan salah satu trik terakhir. Jadi Anda bisa mengaktifkan mode pengembang. Anda bisa membuka versi di sini. Dan di sini Anda menemukan nomor build. Anda bisa mengetuk nomor build sebanyak 7 kali untuk mengaktifkan mode pengembang. Dalam kasus saya sudah menjadi pengembang, jadi sebelumnya saya sudah melakukannya. Dan sekarang jika Anda sudah menjadi pengembang, Anda bisa kembali ke sini 2 kali dan ketuk sistem. Dan di sini Anda menemukan opsi pengembang. Dan di sini Anda mendapatkan seluruh daftar fitur yang bisa Anda gunakan di perangkat Anda. Misalnya Anda bisa mengaktifkan debugging USB. Di sini Anda bisa memilih aplikasi debug jika Anda mau. Anda juga bisa memverifikasi aplikasi melalui USB. Tapi misalnya Anda bisa menampilkan refresh rate di sini. Seperti yang Anda lihat sekarang, refresh rate sudah muncul di layar Anda. Anda juga bisa menonaktifkannya di sini. Anda bisa mengizinkan mock modern. Ada beberapa pengaturan Wi-Fi yang bisa diatur di sini.
Dan misalnya, salah satu yang paling berguna adalah jumlah maksimum perangkat audio Bluetooth yang terhubung. Yang default gratis, tetapi Anda dapat dengan mudah menambah jumlahnya di sini untuk memiliki 5 perangkat Bluetooth, perangkat audio Bluetooth yang dapat dihubungkan ke perangkat Anda. Dan seperti yang Anda lihat, seluruh daftar opsi pengembang sangat panjang dan Anda dapat menggunakan semuanya. Namun mari kita berhati-hati dengan itu. Mari kita baca saja. Apa arti pengaturan ini dan apa yang dapat dilakukan jika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan berikut? Baiklah, jadi saya pikir itu semua adalah pengaturan paling berguna yang dapat dilakukan. Misalnya, di sini Anda juga dapat menggunakan akun pengguna, Anda dapat menambahkan beberapa tamu jika Anda mau, Anda dapat menghapus aktivitas tamu. Selain pengaturan, di sini Anda juga dapat mengelola ponsel, misalnya Anda juga bisa membersihkan penyimpanan, memindai virus. Ini juga merupakan pembaruan yang sangat berguna yang dapat digunakan di perangkat Anda, tetapi saya rasa pengaturan-pengaturan tersebut sudah cukup untuk Anda ketika Anda baru saja memiliki ponsel, ketika Anda mulai menggunakan perangkat Realme Anda. Saya baru saja membimbing Anda melalui semua trik, tweak, dan pengaturan paling penting serta paling berguna yang dapat dilakukan di perangkat Anda. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ke channel kami dan beri like pada video ini.